Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Beatrix Nandia Negara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi untuk ujian tengah semester atas mata kuliah Business Intelligence. Mohon izin langsung menyampaikan presentasi. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Sistem informasi dalam e-commerce berfungsi untuk memastikan data mengalir secara akurat mulai dari pemilihan produk hingga barang sampai ke tangan pelanggan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem, yaitu yang pertama adalah antarmuka pengguna atau front end, itu tempat pelanggan melihat katalog, mencari produk, dan melakukan transaksi. Sistem ini menangkap data preferensi dan perilaku belanja dari pelanggan. Berikutnya adalah basis data atau database. Ini adalah pusat penyimpanan data yang mencakup stok produk, profil pelanggan, harga, serta riwayat transaksi. Lalu ada yang namanya sistem manajemen inventaris. Ini adalah bagian sistem yang secara otomatis memperbarui jumlah stok segera setelah terjadi transaksi yang sukses. Lalu ada gateway pembayaran. Ini adalah subsistem yang berkomunikasi dengan bank atau penyedia pembayaran untuk memverifikasi dana secara aman. Lalu ada modul logistik atau kurir. Ini adalah sistem yang meneruskan data pesanan ke pihak pengiriman, menghasilkan label pengiriman, dan memungkinkan pelacakan paket. Berikut adalah urutan sistem informasi yang terjadi pada saat transaksi. Yang pertama adalah pemesanan. Pelanggan menekan tombol beli, sistem informasi segera mengunci stok agar tidak terjual ke orang lain sementara transaksi diproses. Ini sangat penting, utamanya kalau pembeliannya bersifat ngewar ya, kalau istilah zaman sekarang, di mana stoknya sangat terbatas sedangkan peminatnya cukup banyak. Yang berikutnya, validasi. Sistem menghubungi payment gateway. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem mengubah status pesanan dari menunggu pembayaran menjadi diproses. Notifikasi. Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada penjual melalui dashboard dan kepada pembeli melalui email atau notifikasi aplikasi. Berikutnya pemenuhan atau fulfillment. Penjual menyiapkan barang dan menginput nomor resi pengiriman. Sistem informasi kemudian mengirimkan data resi tersebut ke API pihak logistik untuk sinkronisasi pelacakan. Berikutnya, setelah kurir memperbarui status menjadi terkirim, sistem secara otomatis melepaskan dana atau pembayaran ke saldo penjual. Sistem informasi pada model ini menghilangkan human error dalam manajemen stok dan memastikan transparansi. Tanpa adanya sinkronisasi data yang berjalan otomatis antara inventaris, pembayaran, dan logistik, model bisnis ini tidak akan mungkin beroperasi pada skala besar karena akan terjadi kekacauan data. Ini adalah diagramnya. Jadi yang pertama itu adalah proses transaksi dengan customer, yang kedua adalah proses produksi, yang ketiga proses distribusi, dan yang keempat adalah proses layanan ke konsumen. Proses transaksi dengan customer itu terjadi seperti sistem mencatat transaksi secara real time. Ketika customer menekan tombol bayar, sistem melakukan verifikasi stok melalui database pusat, memproses pembayaran di payment gateway, dan menerbitkan nomor pesanan atau order ID yang tersinkronisasi. Berikutnya, proses produksi itu, sistem memberikan notifikasi kepada produsen jika stok di gudang atau supplier mencapai titik minimum atau reorder point. Produsen memperbarui status produksi ke sistem sehingga status produk di customer berubah dari tersedia menjadi dalam proses pembuatan. Yang ketiga adalah proses distribusi. Sistem secara otomatis menghasilkan label pengiriman saat pembayaran terkonfirmasi. Data dikirim ke API perusahaan logistik. Sistem melacak perpindahan barang dari gudang hingga ke tangan customer dan memberikan update status pengiriman di dashboard pengguna. Dan yang terakhir adalah proses layanan konsumen. Sistem mengintegrasikan Customer Relationship Management atau CRM
Setiap keluhan atau pertanyaan dikategorikan berdasarkan order ID. Sistem menyediakan fitur live chat yang datanya tersimpan dalam log untuk keperluan evaluasi performa layanan. Berikutnya yang nomor tiga adalah rancangan visualisasi informasi atau dashboard report. Saya mengusulkan integrated performance dashboard dengan konsep sebagai berikut. Financial view atau luaran transaksi, yaitu grafik garis tren penjualan harian dan total pendapatan per wilayah. Lalu ada operational view atau luaran produksi dan distribusi. Heat map status pesanan, apakah tertunda, diproses, dikirim, dan selesai. Dan grafik efisiensi waktu pengiriman. Berikutnya adalah customer experience view atau luaran layanan. Sentimen analisis dari ulasan pelanggan bintang 1 sampai 5 dan word cloud keluhan terbanyak. Ini karena saya sendiri adalah eh, seller di Shopee, jadi saya membayangkan tampilannya seperti seller center di Shopee. Dan seller center di Shopee itu sudah cukup memenuhi kebutuhan saya, sudah ada financial view, sudah ada operational view juga, dan sudah ada review dari customer-customer saya. Jadi ini memudahkan saya untuk memantau pesanan dan bagaimana tren penjualan saya, produk mana saja yang sedang digemari oleh customer, dan bagaimana review customer terhadap layanan serta produk yang saya jual. Berdasarkan referensi umum dalam literatur sistem informasi seperti model Information Dashboard Design oleh Stephen View yang sering dikutip dalam jurnal Sistem Informasi Manajemen, berikut adalah rancangan keunggulan penerapan metode visualisasi informasi. Keunggulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kecepatan pengambilan keputusan, identifikasi anomali dan tren secara dini, lalu transparansi alur proses, peningkatan kualitas layanan dan konsumen. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya karena saya salah membaca tanggal dan jam pengumpulan. Saya harap presentasi dan jawaban saya masih dapat diterima. Terima kasih.